Halo sahabat pemasyarakatan, selamat datang di Apa Kabar Pemasyarakatan, episode spesial Rakor Humas Pemasyarakatan. Bersama saya, Bima Ganesha Widya Dharma, Kepala Rutan Banjarnegara, dan rekan saya, Kristiana Hambawani, Kalapas Perempuan Semarang, hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Dan inilah Apa Kabar Pemasyarakatan. Aktif dalam program pembinaan produksi bakery, warga binaan Lapas Perempuan Semarang berhasil pasarkan ratusan roti setiap hari. Penjualan roti dengan merek Lawabin tersebut berhasil meningkatkan ekonomi keluarga warga binaan. Berada di balik jeruji bukan halangan bagi warga binaan untuk terus berkreasi. Hal ini dibuktikan oleh Lapas Perempuan Kelas 2 Semarang yang memiliki program pembinaan produksi bakery. Pelatihan bakery tersebut berhasil memproduksi hingga 500 roti dengan aneka rasa setiap harinya dan diterima baik oleh masyarakat. Salah satu warga binaan peserta program pembinaan bahkan berhasil menitipkan hasil produksi roti tersebut kepada anaknya dan dijual di sekitar rumah mereka. Hasil penjualan roti itu pun dapat menjadi penghasilan tambahan serta uang saku bagi anak warga binaan tersebut. Walaupun saya berada di dalam lapas, tapi saya bersyukur di lapas ini saya masih dapat berkegiatan karena di lapas ini banyak kegiatan kemandirian, salah satunya di roti di bakery. Saya bisa bekerja di bakery di pembuatan roti dan saya mendapatkan premi dan saya bisa memberikan uang buat anak-anak saya yang ada di rumah. Lapas ini membuka kesempatan bagi keluarga kita untuk dapat berjualan dari roti, mengambil roti dari sini terus dijual keluar. Puji Tuhan anak saya juga mengambil roti dari sini dijual di rumah dan setiap hari laku. Menurut orang-orang di kampung saya rotinya kualitasnya tidak kalah bersaing sama yang roti-roti yang ada di toko di luar. Produksi bakery dengan merek Lawabin ini menjadi wadah pengembangan diri warga binaan sehingga dapat digunakan untuk membuka usaha ketika bebas nanti. Dari Lapas Perempuan Kelas 2 Semarang mempunyai salah satu pokja kami adalah bakery kami dengan merek Lawabin. Lawabin ini kami produksi setiap harinya sekitar 100 sampai 500 dan kami mempunyai beberapa reseller sehingga dapat mendistribusikan roti hasil karya dari warga binaan kami. Setiap harinya atau setiap bulannya warga binaan kami akan memperoleh premi atas hasil kerja mereka. Dan kebetulan ada beberapa reseller yang merupakan anak dari warga binaan kami sehingga mereka juga memperoleh keuntungan dari hasil roti yang dijualkan. Warga binaan Rutan Banjarnegara mengikuti program asimilasi kerja melalui layanan cuci mobil dan motor Rubara Car Wash. Program ini diharapkan dapat membantu proses reintegrasi sosial warga binaan dan meningkatkan kepercayaan diri sebelum kembali ke masyarakat. Reintegrasi sosial merupakan filosofi pemasyarakatan yang berusaha memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan. Semangat tersebut salah satunya ditunjukkan melalui program pembinaan narapidana di Rutan Kelas 2B Banjarnegara. Warga binaan mendapatkan kesempatan terlibat dalam asimilasi kerja usaha cucian mobil dan motor yang dikenal masyarakat sebagai Rubara Car Wash. Di sini warga binaan dibekali bekal keterampilan agar dapat produktif dan terhindar dari pengulangan pidana di masa depan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan melatih tanggung jawab warga binaan, terlebih mereka mulai dibaurkan dengan masyarakat. Alhamdulillah, Rubara Rutan Banjarnegara kan ada tempat penyucian mobil, motor, dan bahkan karpet. Sekarang bagus itu, di samping cepet, bersih, wangi lagi. Tidak aja di luarnya, tapi dalamnya juga bagus itu. Iya. Kan pelanggan di samping bersih, wangi, terus juga pelayanan yang cepat. Kedepannya manajemen sudah bagus, jangan sampai kendor, harus tetap ditingkatkan. Kualitas dan kuantitasnya harus ditingkatkan.
pegawai dan Dharma Wanita Rutan Bangil melakukan studi tiru komunikasi persuasif ke PT Yakult. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Rutan Bangil serta membangun kepercayaan masyarakat. Rutan kelas 2B Bangil mengadakan kegiatan edukasi yang menarik dengan mengunjungi PT Yakult di Ngoro Industrial Park Mojokerto. Kegiatan yang melibatkan pegawai dan Dharma Wanita Rutan Bangil tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam menjaga citra positif lembaga. Peserta antusias mempelajari bagaimana PT Yakult membangun strategi komunikasi yang efektif dan reputasi yang solid di pasar, serta cara membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan konsumen maupun mitra bisnis. Kepala Rutan Bangil, Banan Sofa Kurniawan menilai keterampilan komunikasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan, membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjalin ikatan yang harmonis dengan berbagai pihak. Warisan budaya batik dilestarikan melalui program pembinaan bagi warga binaan di Lapas Permisan, Nusa Kambangan. Program pembinaan ini pun meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas warga binaan dalam berkarya. Lapas Permisan Nusa Kambangan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia melalui program pembinaan membatik. Diikuti oleh 41 warga binaan, kegiatan membatik Lapas Permisan telah menghasilkan berbagai jenis batik berkualitas, mulai dari batik cetak atau printing, batik cap sederhana, batik cap colet, hingga batik tulis yang dibanderol dengan harga bersaing. Kini batik-batik yang dihasilkan dipamerkan di Galeri Wijaya Kusuma, Lapas Permisan. Selain melatih kreativitas, kegiatan pembinaan membatik juga melatih karakter warga binaan seperti kesabaran, kerja keras, dan tanggung jawab. Memanfaatkan teknologi informasi, Rumah Sakit Umum Pengayoman hadirkan layanan telemedicine hepatitis C. Selain mencegah terjadinya infeksi, layanan ini dapat memenuhi hak kesehatan dan perawatan warga binaan dengan mudah. Rumah Sakit Umum Pengayoman membuka layanan telemedicine hepatitis C untuk warga binaan di Lapas Rutan. Inovasi ini menjadi solusi atas kendala jarak, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, serta mencegah bahaya penurunan infeksi dan isu keamanan bagi warga binaan. Inovasi yang telah dilaksanakan sejak 2022 ini berhasil menjembatani hak warga binaan atas akses layanan kesehatan dan kewajiban rumah sakit sebagai penyedia layanan. Layanan kesehatan dapat diperoleh dengan mudah, aman, dan nyaman. Sebelumnya, layanan hepatitis C di Rumah Sakit Umum Pengayoman hanya diberikan kepada masyarakat umum dan pasien warga binaan yang sedang menjalani rawat inap. Kini, layanan diperluas jangkauannya dengan melakukan kunjungan langsung ke lapas rutan di seluruh wilayah Jakarta. Lapas Yogyakarta mengusung program Sambalada atau Sambang Kesehatan bagi warga binaan lansia dan disabilitas yang dilaksanakan 2 minggu sekali. Melalui program ini, warga binaan mendapatkan pemeriksaan kesehatan sehingga lapas mampu deteksi dini, perawatan, dan pemberian gizi tambahan. Lapas kelas 2A Yogyakarta memiliki program unik bernama Sambalada yang merupakan singkatan dari Sambang Kesehatan bagi warga binaan lansia dan disabilitas. Program ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali oleh tim medis dari Klinik Pratama Lapas Yogyakarta. Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap warga binaan, khususnya yang telah berusia 60 tahun dan penyandang disabilitas berupa pengukuran tekanan darah, lingkar perut, dan berat badan. Tujuannya untuk mengetahui status gizi, mengidentifikasi faktor risiko penyakit degeneratif, serta mendengarkan keluhan kesehatan yang dialami oleh warga binaan. Melalui pemantauan kesehatan rutin ini dapat dilakukan deteksi dini penyakit, perawatan intensif bagi yang membutuhkan maupun pemberian gizi tambahan, sehingga warga binaan dapat menjalani program pembinaan dengan lancar. Melalui program ini, Lapas Yogyakarta diharapkan dapat menjadi role model instansi penyelenggara pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan, khususnya lansia dan disabilitas. Kita mengadakan Sambalada, sambangan untuk
lansia dan disabilitas. Kita adakan di Sare karena baru ada renovasi di blok. Jadi ini adalah kegiatan rutin untuk pemeriksaan warga binaan yang berusia 60 tahun ke atas dan atau menderita disabilitas. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan lingkar perut, pemeriksaan berat badan. Ini tujuan untuk mengetahui status gizinya, kemudian faktor-faktor risiko untuk penyakit-penyakit degeneratif kita juga gali, kemudian keluhan-keluhannya. Tujuan kita untuk supaya kesehatan warga binaan, terutama yang lansia ini bisa terkontrol. 22 warga binaan kita periksa pada hari ini dan semuanya mendapatkan extra fooding. Sepuluh warga binaan Lapas Narkotika Jakarta berhasil lulus uji kompetensi bidang tata busana. Mereka memperoleh sertifikat yang berbasis pada Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau KKNI. Sepuluh warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Jakarta berhasil lulus uji kompetensi bidang kegiatan tata busana dan memperoleh sertifikat berbasis Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau KKNI. Kegiatan uji kompetensi ini dihadiri langsung oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana Dewi Rahmawati, Ketua DPP Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini Dewi S. Fujiwara, dan Marleni Kanekir sebagai penguji. Uji kompetensi ini dibagi menjadi dua, yaitu uji teori dan uji praktik, yang hasilnya 10 warga binaan memperoleh hasil yang kompeten dalam bidang tata busana. Kepala Lapas Narkotika Jakarta Fonika Afandi menyampaikan rasa bangganya atas perolehan prestasi tersebut. Ia berharap ini dapat menjadi bekal berharga warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana, serta memicu semangat warga binaan lainnya untuk mengikuti program pembinaan yang ada di dalam lapas. Sahabat pemasyarakatan, berita Lapas Narkotika Jakarta tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada episode spesial kali ini. Ikuti update seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan. Saya Bima Ganesha Widya Dharma. Dan saya Kristiana Bawani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan Pasti.